Shalom, selamat pagi, Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Senin 13 Mei 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Sana doni lehoni Tuhata Jesusi manobus hita sasude tiban basanai nadurus domu danai di dolong Golgata Garado utang tai tu Tuhan debata Tuhan debata. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Injil menurut Yohanes pasal 3 ayat 17. Saya akan bacakan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Aidangna disuruh dibata anak nai tu portibion asa uhumanna naing paluon na portibiot tahe ubahen na disuru. Demikian firman Tuhan. Amanginang, sebagaimana kita tahu salah satu sebutan untuk Yesus Kristus adalah hakim yang adil. Tapi malah di dalam firman ini dikatakan sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi. Yang di dalam bahasa Batak itu lebih diceritakan dengan nuansa yang berbeda, yaitu dengan aidang na disuruh debata anak na itu portibion asa uhumanna. Jadi kalau yang bahasa Batak kita terjemahkan ke bahasa Indonesia jadinya sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghukum dunia, begitu kira-kira. Nah, kita sudah tahu bahwa upah dosa ialah maut dan semua orang harusnya sudah berdosa, maka semua orang harusnya masuk ke dalam penghukuman, begitu kira-kira. Jadi kalaupun dikatakan Allah adalah hakim yang adil, ya karena Dia mempunyai hukum, karena Dia mempunyai aturan, karena Dia mempunyai batasan, karena Dia mempunyai perintah-perintah yang harus dijalani dan yang melarang sesuatu, membatasi orang-orang demikian. Jadi, kalaupun dikatakan di sini bukan untuk menghakimi atau tidak untuk menghukum, adalah dalam rangka itu. Memang hukumnya Yesus Kristus itu, hukumnya Allah melalui Yesus Kristus itu bukan dalam rangka, oh kamu berdosa, maka kamu akan dihukum. Tapi maka itu akan terjadi ke seluruh dunia, maka semua orang, semua pribadi pasti akan binasa, begitu, masuk ke dalam kebinasaan atau kematian kekal. Tetapi kedatangan Kristus justru adalah untuk menyelamatkan orang, untuk menyelamatkan manusia itu, menyelamatkan orang-orang yang seharusnya sudah divonis mati itu, begitu. Itu hukumnya. Maka di sana juga perannya Yesus Kristus, selain Dia sebagai hakim, Dia juga sebagai imam, Dia juga sebagai kurban. Maka Dialah yang menggantikan orang-orang, Dialah yang menggantikan manusia yang berdosa itu ketika mereka mau menerima ini, hukum yang ini. Hukum upah dosa ialah maut, itu akan tetap berjalan. Siapa yang berdosa maka akan tetap di dalam hukuman, tetapi siapa yang akan menerima Yesus Kristus, dia akan lepas dari hukuman itu. Maka itu pun adalah perintah. Maka Yesus tetap berperan sebagai hakim. Yesus tetap berperan sebagai penguasa hukum, pemberi hukum. Dia tetap berkuasa sebagai raja yang menentukan orang dihukum atau tidak dihukum. Tapi justru karena dia menjadi hakim lah, maka dia adalah hakim yang adil.
Maka orang-orang yang percaya, orang-orang yang tetap berjalan di dalam hukum yang Yesus telah sediakan, aturan yang telah Yesus ajarkan, dan jalan yang Yesus telah arahkan, bagaimana supaya orang-orang selamat dari hukum upah dosa ialah maut ini, di sanalah perannya Yesus Kristus. Maka biarlah kita tetap mengimani, mengingat bahwa Yesus itu adalah hakim. Tapi kehakiman Yesus itu bukan sekedar untuk menghukum, menjatuhkan orang ke dalam hukuman. Bukan sekedar ada orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas misalnya, lalu Yesus berperan untuk menghukumnya. Tetapi bagaimana caranya orang yang seharusnya sudah mendapat hukuman itu, katakanlah mendapat resesi. Ketika dia melakukan ini, ketika dia melakukan itu, ketika dia ada di dalam jalur yang ini. Di sanalah perannya. Tuhan masih memberikan kita, Yesus masih memberikan kita peluang, Amangenang. Sekarang ini, kita yang sekarang ini harusnya adalah orang-orang yang masuk ke dalam maut itu, ke dalam kematian itu. Tapi Yesus yang adalah hakim yang adil itu, sekarang sedang memberikan kita kesempatan. Mari kita masuk ke dalam kesempatan itu. Mari kita masuk ke dalam keselamatan yang sedang dibuka itu. Seperti lagu Buku Endik kita mengatakan, saya pasia Tuhan Yesus, nungatiki parasian, sotung julu salpui. Jangan sampai waktu pengasihan itu berakhir dari kehidupan kita, maka kita toh akan tetap jatuh ke dalam hukuman maut, ke dalam hukuman dosa. Ia bukan datang untuk menghukum, tetapi menyelamatkan orang-orang yang seharusnya masuk ke dalam hukuman. Biarlah kita menjadi bagian dari orang-orang yang selamat dari hukuman itu dengan masuk ke dalam hukum yang telah ditentukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa, dari akibat dosa yang telah kami perbuat di masa lalu, di masa lampau kami. Untuk itu biarlah kami ya Bapa masuk ke dalam hukum yang telah anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus ajarkan. Biarlah kami hidup di dalamnya dan berjalan di dalamnya, sehingga kami beroleh kasih karunia-Mu dan masuk ke dalam keselamatan yang telah Engkau sediakan. Berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini Bapa, biarlah mendatangkan sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini Amangenang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Nyawanya diserahkannya karena kasih-Nya menebus umat manusia di salib Golgota. Tak terberikan siksanya, terjun